Halo, jumpa lagi dengan saya Irnawati di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Salatiga, Jawa Tengah pada modul 1.4C Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif, di mana keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya Irnawati, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Sidoarjo Lor 03, Kota Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu Fasil kita, Ibu Asih Subekti MPD, Ibu pengajar praktik kita yaitu Bu Puji Nuryati SPD, dan saya sebagai calon guru penggerak Irnawati Sarjana Pendidikan. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu berhubungan dengan 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara, 2. Nilai dan peran guru penggerak, 3. Visi guru penggerak, dan 4. Budaya positif. Nah, koneksi antar materi modul 1.4 menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia seutuhnya, pendidikan adalah ruang atau wadah untuk berlatih. Bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan ke peserta didik, di mana harus memerdekakan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi antar guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan dalam visi guru penggerak itu harus melalui berbagai tahapan, yaitu tahapan bagja, di mana visi guru penggerak saya adalah menyiapkan generasi penerus yang beriman, berakhlak mulia, dan berintelektual tinggi yang didukung teknologi menuju profil pelajar Pancasila. Sedangkan budaya positif, dari tahapan-tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan peran guru dalam kelas, keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Disiplin positif juga mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif adalah mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sedangkan posisi kontrol, menurut William Casson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut diantaranya yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasa, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Tujuan dan penerapan keyakinan kelas antara lain: 1. Menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid.
Lalu, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Sedangkan di sini kami paparkan bagan segitiga restitusi, di mana di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita bisa mengatakan seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu pengen jadi orang seperti apa? Nah, lalu validasi tindakan yang salah itu biasanya seperti ini. Cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, sedangkan untuk menanyakan keyakinan, kita bisa mengatakan seperti ini. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu pengen menjadi orang seperti apa? Seperti itu, nggih. Lalu, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik yaitu adanya keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.4. Hal yang tak terduga adalah setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada masalah di mana setiap masalah butuh solusi, bukan hukuman, dan setiap tindakan adalah pembelajaran. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa untuk menumbuhkan budaya positif, kita harus melibatkan siswa langsung mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam mewujudkan harapan kelas bersama. Lalu, posisi kontrol saya dulu sebagai penghukum. Yang tepat adalah kita memposisikan sebagai seorang manajer dan menerapkannya segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait generasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dulu, saya menerapkan guru sebagai penghukum, tetapi setelah mempelajari budaya positif ini, saya jadi tahu bahwa kita harus memposisikan sebagai manajer. Dan di sini perasaan saya sangat berkecambuk di mana kita belum bisa menerapkan budaya positif yang sebenarnya. Dan mulai detik ini saya akan mendengarkan keluh kesah anak terlebih dahulu agar mereka mudah untuk dituntun. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih tertantang mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid dalam mempertanggungjawabkan perilaku dan mendampingi murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya harus menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif ke rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas, sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Seorang guru yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan rasa bersalah, di sini saya merasa berdosa dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk memposisikan diri seorang pendidik sebagai seorang manajer. Saya akan mendengarkan anak apapun alasannya terlebih dahulu, baru akan memberikan tindakan atau solusi yang akan ditempuh. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Secara tidak langsung saya sudah menerapkannya, akan tetapi tahapannya belum secara utuh maksimal.
Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dan belum sampai tahap keyakinan. Karena biasanya siswa mengikuti aturan dari guru atau aturan yang sudah ada, bukan dari cara siswa itu sendiri. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting itu antara lain menciptakan budaya positif di mana dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara warga sekolah serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kerjasama dengan warga sekolah dan mewujudkan nilai-nilai kebajikan untuk membangun budaya positif di sekolah. Lalu sarana dan prasarana sekolah yang sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.